Against the Gods Bab 2187, Sumpah Naga. Temperamen Long Ziming selalu lembut dan tenang, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah Raja Naga. Bahkan para dewa dari berbagai kerajaan dewa pun tidak pernah mampu membuatnya melakukan gerakan penghormatan yang begitu mendalam. Saat ini, ia bagaikan gunung purba yang telah berjuang menopang ras naga selama jutaan tahun, dan di tahun-tahun terakhirnya, ia dengan rela membungkukkan punggungnya untuk pertama kalinya di masa senjanya. Cahaya naga di aula berkedip-kedip secara kacau di tengah getaran yang tak henti-hentinya, menarik bayangan naganya yang tertunduk dalam-dalam. Long Cixin dan Long Qianxin terdiam sejenak, lalu mereka buru-buru bergerak maju, tetapi alih-alih membantu Long Ziming berdiri, mereka malah berlutut di belakangnya. Postur mereka bahkan jauh lebih rendah daripada Raja Naga. Kepala mereka, simbol martabat naga leluhur, hampir menempel di lantai. Yun Ce menundukkan pandangannya. Tatapannya menyapu dari ketinggian, memandang tiga orang yang bersujud di hadapannya. Tiga naga leluhur terkuat dari seluruh ras naga. Namun, hal itu gagal membangkitkan sedikit pun kebanggaan atau kesenangan di hatinya. Untuk sesaat, cahaya gelap dan suram meluap dari kedalaman jiwanya dan berkedip di matanya. Namun ekspresi yang muncul di wajahnya adalah ekspresi sedikit cemas. Penguasa naga senior, Anda tidak boleh. Ia melangkah maju, tangannya menopang lengan Long Ziming yang masih gemetar karena gelisah. Gerakan agung seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun di bawah tanah suci. Ini benar-benar mempermalukan junior ini. Saat disentuh, kontur kerangka tulang naga terlihat jelas menembus jubah, seperti sepotong kayu kuno yang vitalitasnya telah terkuras oleh waktu. Ia adalah sosok renta yang terus dengan keras kepala menopang seluruh ras naga, tidak mau pergi dan tidak berani pergi, karena di balik kerangkanya yang layu, hanya ada Long Wangchu, yang sama sekali tidak berguna. Menyedihkan, menyedihkan, dan penuh kebencian. Kelopak mata Meng Chao yang terpejam, dadanya naik turun sedikit. Ketika Raja Naga melakukan penghormatan yang begitu besar, rasa terima kasih itu memang tulus, tetapi bukankah itu juga merupakan bentuk penculikan? Dengan dukungan Yun Ce, Long Ziming tetap teguh dalam posisi membungkuknya selama beberapa saat sebelum akhirnya berdiri. Ketika dia mengangkat kepalanya, air mata lama sudah mengalir di kerutan wajahnya. Mata tuanya yang basah oleh air mata menatap Yun Ce dengan tajam seolah sedang melihat mimpi, atau dewa. Bahkan ketika bersujud kepada Kaisar Yuan di Tanah Suci, dia tidak pernah setegang atau sebersemangat ini. Bagi anak Dewa Yuan, ini adalah penghormatan kepada tuanmu dan kebenaran. Tetapi bagi ras nagaku, ini adalah pembalikan jalan buntu, anugerah surgawi yang memberkati generasi mendatang. Sekadar membungkuk saja hampir tidak dapat mengungkapkan sebagian kecil pun dari rasa syukur di hatiku. Long Cixin dan Long Qianxin juga berdiri. Saat mereka mengangkat kepala, mata mereka pun berkaca-kaca. Mereka tahu betul bahwa kata-kata Long Ziming yang sangat sopan sama sekali tidak berlebihan. Tatapan Yun Ce penuh makna saat dia menghela napas pelan, sikap senior seperti ini membuat junior ini semakin malu atas keegoisanku sebelumnya. Ia menahan emosinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, di antara generasi muda ras naga, jika kita berbicara tentang bakat dan garis keturunan, Long Si jauh melampaui saudara Wangchu. Namun, ia bukanlah keturunan Raja Naga, dan ia juga bukan termasuk garis keturunan langsung dari naga leluhur. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan untuk mengembalikan sumsum naga dan jiwa naga ini adalah saudara Wangchu. Kata-kata itu seketika menghapus kekhawatiran terbesar yang masih menghantui hati Long Ziming. Ia menahan kegembiraannya yang mulai muncul dan menghela napas pelan, sejujurnya, aku masih tidak tahu asal-usul garis keturunan Long Si, dan dia tidak pernah mau mengungkapkan satu detail pun. Selama bertahun-tahun, aku telah mencoba untuk mengadopsinya sebagai putriku berkali-kali, tetapi dia selalu menolak dengan tegas tanpa memberi ruang untuk negosiasi. Dia menggelengkan kepalanya, desahan tulusnya bergema di aula. Sayang sekali. Sungguh sayang. Di dalam lautan jiwa Yun Ce, Li Su telah mengamati semuanya dalam diam. Dia tahu mustahil bagi Yun Ce untuk benar-benar menyerahkan sumsum naga dan jiwa naga kepada ras naga, tetapi dia tidak dapat memahami apa yang ingin dia lakukan. Karena semua ini bukanlah bagian dari rencana Yun Ce sebelum hari ini. Lagi pula, bahkan jika Yun Ce melepaskan sumsum naga dan jiwa naganya sendiri, mungkinkah Long Wangchu benar-benar mampu menahannya? Setelah pulih dari gejolak emosi awalnya, Long Ziming secara alami juga memikirkan hal ini. Dia bertanya dengan ragu-ragu, berbicara tentang Wangchu, sungguh keberuntungan luar biasa dia bisa menerima keberuntungan seperti itu. Namun, bakatnya cukup buruk. Baik tubuh naga maupun jiwanya lemah, sementara warisan leluhur yang dibawa oleh anak Dewa Yuan sangat berat dan kuat. Diam-diam dia mengamati ekspresi Yun Ce, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku hanya takut meskipun dia cukup beruntung mendapatkan kesempatan ini, dia tidak akan mampu menanggungnya. Namun, Yun Ce tidak menunjukkan keterkejutan atau keraguan. Sebaliknya, dia memberikan senyum yang menenangkan dan berkata, wajar jika Raja Naga Senior memiliki kekhawatiran seperti itu, tetapi itu benar-benar tidak perlu. Mata Long Ziming berbinar tajam, dan jari-jarinya yang keriput yang terselip di dalam lengan bajunya mengencang tanpa disadari.
Yun Ce berbicara dengan sikap tenang, seolah menceritakan kisah biasa. Dulu, ketika guru menganugerahkan sumsum naga dan jiwa naga kepadaku, aku bahkan belum berusia 30 tahun, dan kultivasiku hampir belum mencapai alam asal ilahi. Namun, aku mampu menerimanya dengan aman, tanpa kerusakan permanen pada tubuh atau jiwaku. Jakun Long Ziming bergerak-gerak, dan kegembiraan yang terlihat jelas terpancar dari matanya. Untuk bisa berteman dekat dengan leluhur kita yang begitu kuat dan membesarkan seorang jenius yang mengguncang dunia seperti anak Dewa Yuan, tuanmu tidak diragukan lagi adalah sosok transenden sepanjang masa. Mungkin, terkait warisan ini, dia pasti memiliki kemampuan ajaib di luar pemahamanku. Dia hampir tidak mampu lagi menyembunyikan kilauan yang menyala di matanya. Lalu, metode pewarisan ini, mungkinkah anak Dewa Yuan itu? Tentu saja. Yun Ce sedikit mengangguk dan berkata dengan sikap tenang, karena guru telah meninggalkan perintah terakhir ini, bagaimana mungkin beliau tidak mengajarkan metode pewarisan ini kepadaku? Sederhananya, metode ini adalah formasi mendalam misterius yang diciptakan hanya oleh guruku. Ketika digunakan untuk pewarisan, metode ini dapat memungkinkan selembar kertas tipis untuk menopang gunung, atau aliran sungai dangkal untuk menampung lautan luas. Meskipun kultivasiku kurang, aku dapat melakukannya sepenuhnya. Hanya saja akan membutuhkan waktu lebih lama. Long Ziming perlahan menutup matanya dan menekan emosi yang meluap-luap di dadanya. Baru setelah sekian lama ia membukanya, mulutnya mengeluarkan bisikan-bisikan yang terus-menerus dan tergesa-gesa. Bagus, itu luar biasa. Sungguh luar biasa. Semua kekhawatiran lenyap. Bahkan risiko besar pun tidak ada lagi. Sungguh anugerah, jalan yang begitu mulus. Seandainya mereka tidak merasakan sumsum naga dan jiwa naga secara pribadi, dan seandainya ini tidak datang dari mulut anak Dewa Yuan itu sendiri, bagaimana mereka berani mempercayainya? Bagaimana mereka berani mengharapkannya? Akan tetapi, nada bicara Yun Ce berubah, dua kata pendek ini menyebabkan jiwa ketiga naga leluhur tersentak secara bersamaan. Mengenai metode, warisan, untuk mentransfer sumsum naga dan jiwa naga kepada saudara Wang Chu, meskipun saya dapat menjamin keberhasilannya, pada akhirnya hal itu melibatkan rahasia guru saya. Asal-usul guru saya unik. Meskipun beliau telah meninggal dunia, beliau tidak akan pernah ingin rahasianya diketahui oleh orang luar. Oleh karena itu, selama warisan, tidak seorang pun boleh menyaksikan, dan tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun. Dia menatap Raja Naga, suaranya terdengar sedikit meminta maaf, bukannya aku tidak mempercayai ras naga, tetapi karena ini menyangkut rahasia tuanku, ini benar-benar tidak dapat dilakukan di sini. Apa yang dikatakan anak Dewa Yuan? Itu memang benar, memang benar. Long Ziming langsung menjawab tanpa ragu sedikit pun. Kata-kata, akan tetapi, itu benar-benar membuat jantungnya berdebar kencang. Setelah mendengar penjelasannya, detak jantungnya yang berdebar kencang langsung tenang. Apakah ini masalah? Bukankah ini kesopanan manusia pada umumnya dan praktik standar dari jalan yang mendalam? Lupakan metode rahasia seorang guru yang tak tertandingi. Bahkan seni bela diri mendalam dari sebuah sekte kecil di negeri terpencil pun tidak akan pernah diperlihatkan di hadapan orang luar. Ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan oleh Raja Naga Senior dengan saksama. Yun Ce melanjutkan, sumsum naga akan terus menghasilkan darah naga, dan jiwa naga akan beresonansi dan menyatu dengan jiwa aslinya. Meskipun ini tidak akan mengubah garis keturunan dan fondasi jiwa saudara Wang Chu, napas naga dan napas jiwa yang ia lepaskan setelahnya akan berbeda dari sebelumnya. Status saudara Wang Chu istimewa, dan garis keturunannya berkaitan dengan pewarisan langsung dari garis keturunan naga leluhur. Saya ingin tahu apakah Raja Naga Senior dapat menerima ini. Long Ziming tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, anak Dewa Yuan terlalu khawatir. Dengan sumsum naga dan jiwa naga yang begitu kuat, perubahan aura yang besar memang sudah seharusnya terjadi. Ini tidak merusak kemurnian warisan. Bagi Wang Chu dan bagi ras saya, ini bukanlah hal buruk, melainkan berkah yang luar biasa. Akan lebih baik lagi jika kemauan dan temperamennya dapat tumbuh atau terbangun karenanya. Pada titik ini, dia merasa dirinya terlalu serakah dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir. Kalau begitu, saya tidak punya keberatan lagi. Yun Ce mengangkat tangannya, dan sedikit menggerakkan napas naga di dalam tubuhnya. Ia tampak masih ragu dan merasa sentimental, tetapi segera berubah menjadi rasa lega. Kalau begitu, biarkan Raja Naga Senior memberitahu saudara Wang Chu tentang masalah ini. Setelah itu, pilih waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Aku akan berada di kerajaan Dewa Penenun Mimpi, menunggu kabar dari ras naga kapan saja. Ini. Long Ziming bertanya dengan ragu-ragu, menurut pandangan anak Dewa Yuan, waktu mana yang paling tepat? Nada bicara Yun Ce tenang dan acuh tak acuh, bagiku, selama aku tidak disibukkan oleh urusan penting, kapanpun tidak masalah. Adapun ras naga dan saudara Wang Chu. Ia berpikir sejenak sebelum berkata perlahan, menurut pendapat saya yang rendah hati, menunggu beberapa dekade hingga saudara Wang Chu berhasil memasuki tanah suci abadi untuk menerima sumsum naga dan jiwa naga yang baru di dunia baru akan menandakan pembaharuan takdir yang lengkap. Simbolismenya akan sangat baik. Tidak, tidak, itu sudah terlambat, sudah sangat terlambat. Seru Long Ziming, kehilangan ketenangan dan ketidakpedulian yang seharusnya dimiliki seorang penguasa naga.
Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Long Ziming menyadari bahwa ketenangannya telah hilang. Long Cixin, yang berdiri di belakangnya dengan cepat menenangkan keadaan, waktu yang disebutkan oleh anak Dewa Yuan memang luar biasa. Namun, jika anak Dewa Yuan memaafkan kita, seluruh ras naga kita meratap siang dan malam karena jalan kita ke depan sulit untuk dipertahankan. Sekarang kita tiba-tiba menerima karunia surgawi ini, jika tidak diselesaikan, Raja Naga kemungkinan tidak akan memiliki satu hari pun kedamaian. Long Ziming tidak menyangkalnya, matanya dipenuhi dengan semangat yang jelas. Dalam situasi seperti ini, mengapa dia harus peduli dengan martabat atau kesopanan? Mengapa dia harus peduli dengan wajah tuanya? Meng Chaoyang mengamati dengan dingin dari samping, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yun Ce sepertinya menyadari sesuatu dan mengangguk perlahan, jadi begitu. Aku kurang pertimbangan. Baiklah, aku tidak memiliki urusan besar akhir-akhir ini, jadi biarkan ini diselesaikan dalam beberapa hari mendatang. Ini juga akan memungkinkan aku untuk memenuhi keinginan terakhir guruku lebih cepat. Bagus, bagus. Long Ziming membungkuk dalam-dalam lagi, suaranya bergetar hebat. Kalau begitu, semuanya akan diatur oleh anak Dewa Yuan. Emosi Long Ziming meluap terlalu hebat. Ia hampir kehilangan ketenangan dan rasionalitasnya. Ia dengan sungguh-sungguh mengungkapkan rasa terima kasihnya, namun ia lupa bahwa untuk kebaikan sebesar itu, ia seharusnya memberikan semacam balasan. Long Qianxin diam-diam melangkah setengah langkah ke depan dan berkata, memaksa mencabut sumsum naga dan jiwa naga yang dimilikinya pasti akan menyebabkan kerusakan parah pada tubuh anak Dewa Yuan. Pengorbanan dan sikap tanpa pamrih seperti itu untuk membantu kami. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budimu. Yun Ce tersenyum tipis, ekspresinya tampak riang, tukang perahu mengembalikan barang-barang di perahu ke tepi seberang, jadi bagaimana bisa itu disebut pengorbanan? Itu hanyalah mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya yang sah. Sebuah kalimat sederhana, yang dipenuhi dengan keanggunan dan kemuliaan tanpa batas, membuat Long Qianxin tercengang dan kembali membuat air mata Long Ziming mengalir. Dia menatap Yun Ce, menatap junior yang usianya baru sedikit di atas 100 tahun itu, menatap matanya yang jernih dan senyum tipis di sudut bibirnya. Tiba-tiba dia merasa bahwa semua kata-kata indah yang telah dia kumpulkan selama jutaan tahun hidupnya terasa seringan debu dan redup seperti kunang-kunang saat ini. Bahkan 10 juta kata syukur pun tidak berarti di hadapan karunia tanpa pamrih dari anak Dewa Yuan. Suaranya serak, seolah setiap kata diucapkan dengan susah payah dari lubuk hatinya. Setiap kata terasa sangat berat, seolah memikul beban seluruh ras naga. Ras naga kami kekurangan sumber daya dan bahkan kesulitan untuk mengurus diri sendiri. Kami benar-benar tidak tahu apa yang dapat kami berikan sebagai balasannya, kecuali satu janji. Dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya, ekspresinya seketika menjadi serius. Jiwa naga leluhur dilepaskan tanpa suara, dan suaranya, yang membawa raungan naga yang dahsyat, beriak lapis demi lapis, mengguncang seluruh pegunungan naga leluhur. Mulai hari ini, semua anggota ras naga jurangku, dari garis keturunan naga leluhur langsung hingga anggota cabang terendah, akan selamanya mengingat rahmat tanpa pamrih dari anak Dewa Yuan dari kerajaan penenun mimpi. Diiringi raungan naga, semua naga terdiam. Mereka mendongak dan mendengarkan dengan penuh hormat, jiwa naga mereka bergetar. Penguasa naga sering mengumumkan berbagai hal kepada seluruh rasnya secara pribadi dengan raungan naga, tetapi belum pernah semegah ini, belum pernah semenyentuh jiwa ini. Setiap kata seolah ditulis dengan tulang naga sebagai kuas dan darah naga sebagai tinta, terukir dalam-dalam ke dunia itu sendiri. Jika anak Dewa Yuan memiliki perintah di masa depan, semua orang di ras naga, baik tinggi maupun rendah, harus patuh. Jika sumpah ini dilanggar, garis keturunan naga akan punah selamanya. Saat raungan naga terakhir terdengar, seluruh ras naga menjadi pucat pasi. Karena sumpah ini terlalu kejam, terlalu tanpa ampun. Itu seperti pertaruhan putus asa yang mempertaruhkan seluruh takdir dan martabat ras naga. Sumpah yang begitu tegas dan beracun itu bahkan membuat Long Cixin dan Long Qianxin sangat tersentuh, tetapi mereka segera teringat sesuatu dan dengan cepat merasa lega. Hanya mata Meng Chaoyang yang sedikit menyipit. Berdiri di bawah bayangan pilar istana, tatapannya dipenuhi 7 bagian ketidakberdayaan dan 3 bagian ambiguitas yang gelap. Long Ziming, bagaimanapun juga, adalah seekor rubah tua yang telah hidup selama 1 juta tahun. Janji pembayaran kembali seluruh ras tersebut tidak hanya diumumkan kepada ras naga. Janji itu pasti akan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia abis. Di bawah janji yang begitu mendunia dari seluruh rasnya, bahkan jika Yun Ce ingin menyesalinya di kemudian hari, dia tidak akan punya jalan keluar. Sumpah beracun itu tampak rendah hati dan penuh rasa syukur, persembahan tulus dari ras naga yang sudah putus asa. Namun, semakin beracun, sumpah itu semakin mengikat Yun Ce dan ras naga, dan secara tidak langsung mengikat mereka ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Adapun Yun Ce yang membutuhkan ras naga di masa depan. Dengan kerajaan Dewa Penenun Mimpi di belakangnya, apakah dia membutuhkan ras naga yang layu dan hampir hancur? Meng Chaoyang percaya bahwa rasa terima kasih Long Ziming tulus, tetapi di balik rasa terima kasih yang tulus itu, masih tersembunyi 3 bagian perhitungan. Ketiga bagian perhitungan itu mungkin bahkan tidak disengaja. Melainkan, melalui tahun-tahun panjang dan jalan buntu yang tanpa harapan, kata, perhitungan, mungkin telah terukir di sumsum tulangnya tanpa dia sadari.
Dasar orang tua. Apa? Apa yang terjadi sekarang? Teriakan Long Wangchu yang sembrono terdengar dari luar aula, apa maksudmu garis keturunan naga akan punah selamanya? Orang tua, bukankah kau mengutukku agar tidak memiliki keturunan? Apakah kau benar-benar ayahku? Kata-kata kasar, tanpa sopan santun atau tata krama, menggema dari mulut tuan muda ras naga ini, hampir melenyapkan kegembiraan yang memenuhi jiwa sang penguasa naga dengan amarah yang murni. Urat-urat di dahi Long Ziming menonjol. Tangan tuannya terulur, dan semburan energi mendalam yang kasar menyeret Long Wangchu dari luar aula. Dia meraung dengan suara rendah, kamu anak pemberontak. Berlutut dan bersujudlah segera. Berterima kasihlah kepada anak Dewa Yuan atas anugerah kelahiran kembalinya. Long Wangchu tampak terkejut, apa? Berlutut. Kau ingin aku berlutut? Yun Ce juga melangkah maju bersamaan sambil berkata dengan tergesa-gesa, ini tidak boleh terjadi. Bang! Sang penguasa naga telah menekan dengan telapak tangannya. Lutut Long Wangchu langsung menyentuh lantai, dan kepalanya terbentur ke tanah dengan kekuatan yang tak tertahankan, melakukan 3 kali sujud berat. Ia baru sepenuhnya sadar setelah diangkat dari tanah. Ia memegang dahinya, ingin meraung dan mengumpat, tetapi melihat anak Dewa Yuan di dekatnya, ia memaksa dirinya untuk menahan diri, hanya menyisakan gumaman teredam di tenggorokannya. Wajah Yun Ce dipenuhi rasa tidak berdaya. Aku telah menerima ketulusan yang besar dari saudara Wangchu. Aku pasti tidak akan mengecewakannya. Dia mengeluarkan sepotong kristal jurang sepanjang 1 inci, lalu mengetuknya dengan ujung jarinya untuk mengukir karakter, Yuan, yang rapi, dan meninggalkan napas jiwa yang cukup tebal. Kemudian dia meletakkannya di tangan Long Ziming. Aku biasanya hidup menyendiri di kerajaan Dewa Penenun Mimpi dan tidak memiliki tanda pengenal publik. Setelah saudara Wangchu siap, dia dapat membawa kristal jurang ini ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Aku akan mengeluarkan perintah setelah kembali, siapapun yang memegang kristal ini tidak perlu diumumkan dan dapat langsung dibawa ke aula anak dewa. Itu adalah sepotong kristal jurang yang sangat biasa, namun Long Ziming memegangnya dengan sangat hati-hati. Bagus, bagus. Ada satu hal lagi. Yun Ce menarik tangannya dan melanjutkan, mengambil dan memindahkan sumsum naga dan jiwa naga hanya membutuhkan beberapa jam, tetapi jika saudara Wangchu ingin sepenuhnya menyerap dan mengintegrasikannya, dia harus tetap berada di formasi mendalam untuk waktu yang lama, antara 1 atau 2 bulan hingga setengah tahun, tergantung pada kompatibilitas antara saudara Wangchu dan formasi tersebut. Selama periode ini, dia tidak boleh pergi bahkan untuk sesaat pun. Karena ini melibatkan jiwa naga, dia tidak boleh diganggu oleh urusan eksternal apapun. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi ras naga untuk mengirim seorang senior untuk memastikan keselamatannya dan melindunginya. Hahaha. Long Ziming tertawa tanpa ragu, tidak perlu khawatir. Kerajaan Dewa Penenun Mimpi adalah tempat yang begitu mulia. Wangchu akan 100 kali lebih aman di kerajaan penenun mimpi daripada di pegunungan naga leluhur yang tandus ini. Dengan anak Dewa Yuan di sisinya, apalagi setengah tahun atau 1 tahun, aku bahkan tidak akan merasa khawatir meskipun itu 100 atau 1000 tahun. Mengirim seseorang untuk menemani dan melindunginya jelas akan menjadi tanda ketidakpercayaan. Terlebih lagi, mundur 10.000 langkah, melupakan bahwa kerajaan Dewa Penenun Mimpi tidak punya alasan untuk menargetkan seorang badut ras naga, bahkan jika mereka benar-benar ingin mencelakai Long Wangchu, mengirim seluruh ras naga akan sia-sia. Bagaimana mungkin penguasa naga melakukan sesuatu yang sebodoh itu? Bagus. Yun Ce tidak bersikeras dan mengangguk dengan mantap. Kalau begitu, aku pasti akan melakukan yang terbaik saat waktunya tiba, berharap tidak membiarkan saudara Wangchu menderita luka sekecil apapun, baik untuk memenuhi kepercayaan Raja Naga Senior maupun untuk memenuhi perintah terakhir guruku. Dengan janji anak Dewa Yuan, keberuntungan yang telah menimpa ras naga ini tampaknya sudah pasti. Saat keluar dari kuil naga leluhur, pandangan Yun Ce tanpa sadar tertuju ke area terlarang tempat Long Si berada, kemudian ia memaksa pandangannya kembali dan membungkuk kepada Long Ziming sebagai ucapan perpisahan. Kalau begitu, aku akan menunggu kedatangan saudara Wangchu di kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Long Ziming secara pribadi mengawal Yun Ce keluar dari penghalang naga leluhur dan terus mengawalnya dalam jarak yang cukup jauh sebelum berhenti untuk mengantarnya dengan hormat. Oh benar. Yun Ce yang hendak terbang pergi, tiba-tiba berbalik seolah baru teringat sesuatu. Salah satu tujuan saya datang ke sini hari ini adalah untuk membalas kebaikan Long Si, tetapi kepribadiannya terlalu dingin dan dia tidak memiliki keinginan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan yang dia tunjukkan kepada saya saat itu. Aku hanya bisa membalas budinya secara tidak langsung. Kuharap Raja Naga Senior akan mengingat hari ini dan memperlakukan Long Si dengan baik. Karena aku berutang nyawa padanya, nyawanya adalah nyawaku. Kamu tidak boleh membiarkan dia mengalami penindasan atau cedera apapun. Long Ziming menekan gejolak di hatinya dan berjanji dengan penuh martabat seorang Raja Naga, tenanglah, anak Dewa Yuan. Aku akan mengeluarkan perintah hari ini juga bahwa tidak seorang pun di seluruh ras, siapapun mereka, boleh menyinggung Long Si sedikit pun. Jika ada yang berani melakukannya, aku sendiri akan menghukum mereka tanpa ampun. Yun Ce mengangguk sedikit dan terbang pergi. Long Ziming terus menatap lama ke kejauhan sampai sosok Yun Ce dan Meng Chaoyang benar-benar menghilang dari pandangan. Mungkin bahkan pada saat ini, ia sangat curiga bahwa ia sedang tenggelam dalam mimpi indah yang belum ia sadari.
Ia tetap tak bergerak untuk waktu yang lama, seolah takut bahwa gerakan sekecil apapun akan menghancurkan mimpi itu saat ia berbalik. Apa, sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Bahkan sebelum mereka sepenuhnya meninggalkan pegunungan naga leluhur, Li Su sudah bertanya dengan lembut. Angin gunung menderu kencang, dan awan gelap menggantung rendah. Angin dingin bersiul melalui celah-celah tebing yang retak, membawa serta rintihan yang menyayat hati, seperti desahan jiwa-jiwa naga yang tersisa. Yun Ce menjawab, ras naga khawatir bahwa malam yang panjang akan membawa banyak mimpi. Paling lambat, dalam 5 hari, mereka akan mengirim Long Wangchu kepadaku. Jadi, kau akan segera mengetahuinya. Li Su berkata dengan sedikit khawatir, tapi semua ini tidak ada dalam rencana kamu sebelumnya. Karena kamu ingin mengakhiri semuanya lebih cepat, mengapa kamu tiba-tiba memperkenalkan variabel seperti ini? Sebuah variabel. Yun Ce mencibir, ras naga, mereka tidak layak. Li Su, jangan khawatir. Nada suara Yun Ce mulai berubah gelap, ini bukan hanya tidak akan menjadi variabel, tetapi jika digunakan dengan baik, ini akan sangat membantu. Selama aku cukup kejam. Angin gunung bertiup kencang, dan 10.000 jurang bergema dengan kesedihan. Suara angin membawa isak tangis, bergema lama di antara pegunungan yang tak berujung, seperti ratapan putus asa yang tak kunjung berakhir. Bab 2188, Kaisar yang dipenjara. Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi. Meng Chaoyang berdiri di depan tempat duduk Meng Kongchan, matanya menunduk dan pandangannya sedikit berpaling, membawa kesan nuansa dan kompleksitas yang jelas. Sungguh jarang bagi kepala aula yang paling tenang dan tanpa keinginan di antara 9 kepala aula untuk menunjukkan keadaan yang penuh konflik seperti ini. Meng Kongchan meletakkan benda yang dipegangnya dan menatapnya dengan saksama, apakah ini tentang Yuaner? Barulah kemudian Meng Chaoyang menatap mata Meng Kongchan dan berkata, ketika kami meninggalkan wilayah ini, Yang Mulia menyatakan bahwa saya hanya perlu melindungi keselamatan anak Dewa Yuan secara diam-diam. Selama tidak ada bahaya, saya tidak boleh ikut campur, dan tidak perlu melapor saat kami kembali. Tapi, ia berhenti sejenak, dan aliran udara di dalam aula tampak stagnan bersamanya, ada beberapa hal yang menurut saya perlu dibicarakan dengan Yang Mulia. Meng Kongchan berbicara dengan tenang, apakah ini tentang keinginan Yuaner untuk mengembalikan sumsum naga dan jiwa naga yang ada di dalam dirinya kepada ras naga? Meng Chaoyang tidak terkejut. Sebaliknya, dia sedikit menyipitkan matanya, menunjukkan rasa ironi yang jelas. Seperti yang diharapkan. Secepat apapun seseorang bepergian, itu tidak dapat dibandingkan dengan transmisi suara. Saya menduga bahwa begitu anak Dewa Yuan dan saya pergi, naga tua itu tidak sabar untuk menyebarkan berita ke setiap sudut yang dapat dijangkau. Meng Kongchan tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut, suaranya tetap datar seperti sebelumnya, meskipun agak tidak pantas, mengingat keadaan ras naga saat ini, perilaku seperti itu dapat dimengerti. Terlebih lagi, pada dasarnya, ini adalah sesuatu yang Yuaner inisiatifkan untuk memfasilitasi. Atau apakah masalah ini tidak seperti yang dikabarkan? Meng Chaoyang menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah pengembalian, sumsum naga dan jiwa naga memang diusulkan oleh anak dewa sendiri, dan sikapnya sangat tegas. Seberapapun beraninya ras naga, mereka tidak akan pernah berani berbicara bohong atau sembrono mengenai masalah yang melibatkan putra ilahi penenun mimpi kita. Hanya saja, Meng Chaoyang memperhatikan perubahan ekspresi Meng Kongchan, dan ia sedikit merendahkan suaranya, banyak tindakan dan reaksi anak dewa Yuan sangat aneh. Meng Kongchan tidak menanggapi. Meng Chaoyang melanjutkan dengan sendirinya, rumor itu sepertinya tidak menyebutkan bahwa setelah anak Dewa Yuan tiba di ras naga, dia hanya bertukar basa-basi singkat dengan naga tua itu sebelum tiba-tiba meminta untuk bertemu Long Xi. Setelah bertemu Long Xi, dia tiba-tiba pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dan kemudian, di udara, dia jatuh ke tanah seolah-olah kehilangan jiwanya, muntah terus-menerus dan kesakitan. Meng Kongchan perlahan berdiri, alisnya tanpa sadar membentuk dua lengkungan yang menakutkan. Meng Chaoyang tidak berhenti karena reaksi Meng Kongchan, ia melanjutkan, saat itu, menghadapi kebingunganku, anak Dewa Yuan buru-buru mengarang alasan yang tidak masuk akal. Kemudian, setelah kembali ke ras naga, ia mengusulkan untuk mengembalikan sumsum naga dan jiwa naga, menjelaskan kepergiannya sebelumnya sebagai akibat dari rasa malu yang tak tertahankan untuk menghadapinya karena keegoisannya sendiri. Ia mengaku bahwa setelah pergi, keegoisannya dan perintah tuannya bertabrakan seperti 10.000 semut yang melahap jiwanya, menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan. Tapi, Meng Chaoyang perlahan menyipitkan matanya dan melanjutkan, dari pengamatanku, kata-kata anak Dewa Yuan selanjutnya sebenarnya ditujukan untukku. Meng Kongchan tetap diam. Suara Meng Chaoyang sedikit merendah, meskipun tidak ada seorang pun di sini yang bisa menguping, keegoisan dan keinginan pribadi adalah warna asli sifat manusia. Di Tanah Suci, aku sendiri menyaksikan anak Dewa Yuan menanggung hukuman menggerogoti kesengsaraan ganda tanpa suara. Kekuatan tekad dan ketahanan jiwanya adalah yang terhebat yang pernah kulihat dalam hidupku. Bagaimana mungkin dia terluka hingga menderita sedemikian parah hanya karena pikiran egois? Selama perjalanan pulang, aku merenungkan semuanya. Perlahan-lahan, aku merasa bahwa kelainan mendadak anak Dewa Yuan itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan Long Xi itu. Chaoyang. Sebuah panggilan lembut, hanya dua kata, namun itu membuat jiwa Meng Chaoyang bergetar.
Matanya langsung berkabut, seperti genangan air tenang yang diaduk hebat oleh kekuatan tak terlihat. Semua pikiran, dugaan, dan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya hancur berkeping-keping dalam sekejap itu. Kemudian, dalam waktu yang sama singkatnya, ia dipaksa kembali ke keadaan jernih. Namun, kata-kata yang ingin dia sampaikan tidak dapat lagi diucapkan. Meng Kongchan menatapnya, ekspresinya tenang dan tidak terburu-buru. Inilah mengapa aku secara khusus menginstruksikanmu untuk hanya melindunginya dari jauh, tanpa campur tangan atau kata-kata yang berlebihan. Yang mulia. Meng Kongchan mengangkat tangan, menahan kata-kata yang hendak diucapkan Meng Chaoyang. Aku tahu kau mengkhawatirkannya, tapi kekuatan dan temperamen Yuaner saat ini berasal dari gurunya dan dirinya sendiri. Meskipun kita adalah tetua terdekatnya, kita tidak pernah memberikan bantuan apapun, tidak pernah menyaksikan pertumbuhannya, dan bahkan gagal memastikan keselamatannya. Lalu, hak apa yang kita miliki untuk menentukan pilihannya atau mengorek rahasia yang tidak ingin dia ketahui orang lain? Ia menatap Meng Chaoyang, setiap kata menusuk jiwanya. Chaoyang, ingatlah, apa yang tidak ingin dilakukan Yuaner, tidak seorang pun boleh memaksanya. Apa yang tidak ingin dikatakan Yuaner, tidak seorang pun boleh mempertanyakannya. Apa yang ingin disembunyikan Yuaner, tidak seorang pun boleh mengoreknya, dan kau bahkan harus membantunya menyembunyikannya. Ini berlaku juga untuk Yang Mulia ini. Meng Chaoyang mengerutkan alisnya dan menghela napas pelan. Yang Mulia, hingga hari ini, saya tidak dapat melihat dengan jelas apakah perasaan Yang Mulia terhadap Jian Yuan sebagian besar karena rasa bersalah atau sebagian besar karena rasa sayang. Mata Meng Kongchan melembut, seolah diselimuti cahaya hangat giok kuno di bawah sinar bulan, dan sebagai ayahnya, aku harus mempercayainya. Meng Chaoyang sedikit terkejut. Kalian para ketua aula lebih tahu daripada siapapun seperti apa Jiansi itu. Sekarang, kalian semua dengan sukarela mundur ke belakang Yuaner, apakah itu belum cukup? Setelah hening sejenak, Meng Chaoyang perlahan mengangguk, saya mengerti maksud Yang Mulia. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Aku percaya dia akan selalu menghadirkan kejutan yang tidak bisa kita bayangkan. Bahkan jika dia gagal, merusaknya, atau bahkan menyebabkan bencana dahsyat, lalu kenapa? Meng Kongchan membalikkan badannya, suaranya tidak berat atau kasar, namun membawa keagungan tak terlihat yang membuat seluruh aula terdiam. Di dunia ini, di bawah tanah suci, adakah sesuatu yang bahkan aku, Meng Kongchan, tidak bisa tangani? Di Istana Putra Ilahi, Yun Ce bersandar pada kursi rotan di dekat paviliun taman, matanya sedikit terpejam. Ia tampak santai dan puas, tetapi sebenarnya, rasa sakit yang mendalam di hatinya tidak pernah benar-benar hilang. Di papan catur dalam pikirannya, muncul sebuah bidak tambahan yang berat. Matanya memancarkan aura iblis yang gelap dan mengerikan. Ras naga. Dia berdiri dan tiba-tiba memberi perintah, Lai Seng, tutup gerbang istana. Aku tidak akan menerima tamu hari ini. Kalian semua juga harus mundur. Jangan mendekati atau mengganggu saya. Yun Ce pindah ke ruang tamu dan duduk di depan sebuah meja. Saat dia mengangkat tangannya, cahaya putih samar berkedip-kedip di antara jari-jarinya. Itu adalah batu giok yang diilhami oleh sedikit jiwa Mosu, dan diberikan kepadanya secara pribadi setengah bulan yang lalu. Ujung jari Yun Ce menyentuh permukaan kristal giok itu. Dia menyipitkan matanya lama, dan setelah keheningan yang panjang, jari-jarinya menjentiknya dengan ringan. Bang! Kristal giok itu hancur berkeping-keping. Cahaya putih itu menyebar tanpa suara dan lenyap dalam sekejap. Benda ini, yang dapat disebut sebagai jimat pelindung paling ampuh dan satu-satunya di dunia abis, dengan begitu saja dihancurkan di tempat yang sama sekali tidak berbahaya. Berdengung. Suara dengungan yang sangat lembut bergema saat celah pucat terbuka di ruang di depan. Namun di dalam pupil mata dan persepsi Yun Ce, di balik cahaya putih yang tampak murni itu, tersembunyi lapisan aura gelap yang sangat dalam dan mengejutkan. Sebuah nama yang termanifestasi secara diam-diam di lautan jiwanya. Cermin penembus kekosongan Pan Ming. Sebuah sosok melangkah perlahan keluar dari celah ruang. Ia menatap Yun Ce dan tersenyum tipis, memberikan sentuhan kehangatan pada wajah yang biasanya acuh tak acuh terhadap dunia, bersamaan dengan secercah ketidakberdayaan yang jarang muncul di wajahnya. Yun Ce berdiri dan menyambutnya dengan senyum, kakak ternyata datang secepat ini. Aku bahkan tidak sempat menyiapkan anggur untuk menyambutmu. Mosu, dengan jubah putih tanpa celah, perlahan turun. Seandainya lokasi tempat bintang jiwa itu tersebar bukanlah wilayah penenun mimpi, tempat tanpa bahaya, aku mungkin sudah tiba seketika. Kau berinisiatif meminta barang ini setengah bulan yang lalu hanya untuk mengajakku minum. Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak menunjukkan tanda-tanda sakit hati karena membuang kristal jiwa Kaisar Yuan. Perjalanan melintasi kehampaan sejauh itu pasti membutuhkan konsumsi energi yang sangat besar. Kakak pasti sibuk pada hal-hal besar di tanah suci akhir-akhir ini. Jika bukan karena sesuatu yang cukup penting, bagaimana mungkin aku dengan mudah mengganggumu? Senyum tipis Mosu sedikit melebar saat dia berkata, kamu adalah pengecualian. Bahkan hal-hal kecil pun tidak masalah. Dia duduk di seberang Yun Ce dan berkata dengan santai, sebelum tiba, aku baru saja mendengar desas-desus. Kau berniat memberikan sumsum naga dan jiwa naga yang ada di dalam dirimu kepada ras naga untuk mempertahankan garis hidup mereka yang sedang melemah.
Yun Ce berkata dengan senyum acuh tak acuh, aku tidak menyangka masalah sekecil ini bisa mengganggu kakak. Mosu sedikit mengangkat pandangannya, saudara Yun Ce, ras naga saat ini tidak layak untukmu melakukan ini. Kata-kata sederhananya menyatakan fakta yang sudah jelas. Yun Ce tersenyum tipis tanpa menyangkal, apakah mereka layak atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah pesan dan instruksi guru sejak dulu. Seperti yang diharapkan, mata Mosu tidak menunjukkan keterkejutan. Dia jelas sudah tahu ini sejak awal. Kakak Nisuan senang memberikan bantuan kepada orang lain, namun dia sangat enggan berhutang budi kepada siapapun. Mengenang tahun-tahun itu, kakak Nisuan memiliki persahabatan yang sangat dalam dengan Dewa Naga tertinggi, Naga Biru Purba. Meskipun Dewa Naga masih memanggilnya Tuan Nisuan di depan umum, mereka adalah sahabat terdekat secara pribadi. Ikatan seperti itu, yang melampaui tingkatan dan ras, sangat menyentuh hatiku saat itu. Di Tanah Suci, ketika aku merasakan bahwa aura naga di tubuhmu kemungkinan besar ditinggalkan oleh Dewa Naga tertinggi, awalnya aku terkejut, tetapi kemudian aku merasa itu masuk akal. Wajah Yun Ce tetap tenang, tampak tidak peduli. Memang, tidak ada yang bisa lolos dari pengawasan kakak. Mosu berkata, mengingat temperamen kakak Nisuan dan persahabatannya dengan Dewa Naga, jika dia melihat keadaan ras naga saat ini, dia pasti tidak akan acuh tak acuh. Sungguh sangat wajar jika dia memberikan perintah terakhir seperti itu. Ketika ras naga pertama kali menyebarkan berita itu, tentu saja hal itu menimbulkan kehebohan yang signifikan. Sementara yang lain terkejut, mungkin hanya sebagian dari mereka yang memuji kebenaran dan baktinya kepada orang tua, sementara 9 bagian lainnya mendesak atas sikap sok tahu dan tindakan sabotase diri yang dilakukannya. Namun, Mosu adalah orang yang paling tidak terkejut dengan hal ini. Meskipun ras naga tidak layak, kurasa tidak ada yang bisa mengubah keputusanmu ini. Yun Ce tersenyum tanpa berkata apa-apa, lalu menuangkan secangkir teh bening untuk Mosu dan mendorongnya ke arahnya. Mosu juga tersenyum tipis, dan menghela napas lembut yang identik dengan yang telah ia lakukan beberapa kali sebelumnya. Kamu dan kakak Nisuan benar-benar terlalu mirip. Mengorbankan kepentingan sendiri untuk membantu ras yang lebih rendah, tindakan bodoh yang bahkan dunia pun tidak dapat memahaminya, mungkin hanya kamu dan kakak Nisuan yang mampu melakukannya. Dia mengangkat cangkir teh dan menyesapnya perlahan. Setelah sampai pada titik ini, dia berhenti mencoba membujuk Yun Ce dan membiarkan masalah itu berlalu. Cangkir teh diletakkan, aroma teh masih tercium. Dia menatap Yun Ce, tatapannya memiliki kejernihan dan tanpa menyembunyikan apapun yang hanya diperuntukkan baginya. Jadi, apa masalah besar yang membuatmu mengundangku ke sini hari ini? Mungkinkah itu barang yang kau sebutkan terakhir kali? Suaranya seanggun embusan angin di aliran sungai dangkal, tanpa sedikit pun kegembiraan. Jelas, meskipun dia ingat apa yang dikatakan Yun Ce sebelumnya, dia tidak memiliki harapan apapun terhadap barang yang disebutkan. Atau lebih tepatnya, di dunia ini, di luar obsesinya, tidak ada lagi yang bisa menggerakkannya. Ya, raut wajah Yun Ce menjadi serius, dan suaranya melambat, sebelumnya aku bimbang dan ragu-ragu. Justru perjalanan keras naga inilah yang akhirnya membuatku mengambil keputusan. Apakah, mengembalikan, sumsum naga dan jiwa naga dari tubuh ini ke ras naga dapat menyelamatkan mereka dari bahaya, saya tidak tahu. Mungkin tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Semua karma dan takdir di dunia ini seperti itu. Tetapi bahkan jika saya tahu tindakan ini sia-sia, saya akan tetap mengambil keputusan yang sama. Ia mendongak sedikit, matanya diselimuti ingatan dan rasa hormat yang samar, karena guru pernah berkata, jangan bertanya tentang karma. Tanyakan saja pada hatimu sendiri. Sebuah riak samar muncul di dalam pupil mata Mosu. Riak itu sangat ringan dan samar, namun tidak menghilang dalam waktu lama. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan kata-kata itu? Saat itu, ketika ia diliputi konflik dan kesakitan karena perasaannya yang tak terkendali terhadap Putri Kaisar Iblis, Pan Xiaodi, justru kata-kata dari Nisuan inilah yang memberinya kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, mengenai kepemilikan barang yang dipercayakan Tuan kepadaku, aku memilih untuk membiarkan kakak yang memutuskan. Yun Ce mengangkat tangannya. Sekumpulan energi halus yang mendalam diam-diam menopang pancaran cahaya putih murni, perlahan-lahan melayang di hadapan Mosu. Cahaya putih itu menyebar, memperlihatkan sebuah batu giok yang memancarkan cahaya putih samar. Batu giok itu sebesar telapak tangan, berbentuk seperti lempengan giok putih tembus cahaya, dengan tepiannya diukir berbagai rune ilahi yang tidak beraturan dan aneh. Garis-garis rune ini kuno dan primitif, seperti tanda yang telah ada sejak awal dunia, masing-masing mengandung makna tunggal yang tak dapat dikenali. Bagian tengahnya berongga, tempat batu giok air kristal mengapung, seperti tetesan air yang sunyi, seperti air mata yang jatuh dari seorang wanita cantik. Jika hal itu muncul sebelum yang lain, bahkan mereka yang telah menelusuri banyak catatan tentang hal itu akan kesulitan untuk mengenalinya dengan cepat. Tapi dia adalah Mosu. Dalam sekejap, dia mengenalinya. Itu sangat mengejutkan. Segel kehidupan dan kematian primordial. Dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tatapan Mosu tanpa suara menyentuh cahaya putih tembus pandang yang berada dalam jangkauan tangannya. Tanpa suara, tanpa sentuhan, dia hanya menatap dengan saksama untuk waktu yang sangat, sangat lama.
Begitu lamanya hingga seluruh dunia seolah tenggelam dalam keheningan yang melampaui waktu, hampir membeku. Yun Ce juga tampak terperangkap dalam waktu yang membeku ini, tidak bergerak dan diam. Hatinya tidak menjadi berat atau gelisah karena keheningan yang hampir menakutkan ini. Sebaliknya, hatinya perlahan-lahan menjadi rileks. Yang paling dia takuti adalah Mosu tidak bereaksi sama sekali. Dan keheningan yang panjang ini telah sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran terbesar itu. Akhirnya, Mosu berbicara, menggumamkan namanya dengan lembut, segel kehidupan dan kematian primordial. Suaranya masih elegan dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap dunia, tetapi di balik nada datar itu, ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah sesuatu yang terpendam di dalam jiwanya, sesuatu yang telah lama tertidur hingga hampir mati, telah dihidupkan kembali oleh pantulan cahaya putih di hadapannya. Saat ini, dunia dalam pandangan Mosu hanya berupa hamparan putih transparan, tak mampu menampung apapun. Bahkan suara Yun Ce yang terngiang di telinganya, terdengar begitu jauh dan tak terelakkan. Ketika guru memberikannya kepadaku, beliau menyuruhku untuk memutuskan apakah akan memberikannya kepadamu atau tidak. Karena beliau khawatir, alih-alih membantumu, hal itu malah akan menyebabkanmu jatuh ke dalam obsesi mengerikan lainnya. Obsesi terhadap keabadian. Mosu tetap tidak bereaksi. Yun Ce menatapnya dan melanjutkan, hari itu, kakak memberitahuku bahwa energi mendalam cahaya tidak dapat menyelamatkan Pan Xiaodimu. Lalu, bagaimana dengan keabadian? Bulu mata Mosu berkedip sedikit. Meskipun itu adalah gerakan yang sangat kecil, seperti ujung kelopak bunga yang mengapung di air tenang yang terangkat oleh angin sepoi-sepoi, itu sudah cukup bagi Yun Ce untuk mengetahui bahwa kata keabadian benar-benar telah menyentuh bagian terdalam hati dan jiwanya. Aku tidak mengerti atau yakin apakah kata keabadian dapat memicu obsesi yang mengerikan. Suara Yun Ce selembut kabut, seolah-olah dia tidak ingin mengganggu ketenangan hati Mosu saat ini, tapi aku percaya bahwa karena itu adalah perhatian guru, pasti ada alasannya. Namun, dari apa yang telah kuamati dan kuketahui tentang kakak, dibandingkan dengan perhatian guru, kakak yang kulihat paling membutuhkan harapan. Jadi, jari Yun Ce mendorong ringan, menggerakkan segel kehidupan dan kematian primordial yang berkilauan itu 1 inci lebih dekat ke arah Mosu. Hari ini, pada saat ini, aku menyerahkan benda yang dipercayakan guru kepadaku kepada kakak. Bagaimana cara menggunakannya dan apa yang harus dipilih juga akan diputuskan oleh kakak. Mosu perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya lambat dan hati-hati, seolah-olah dia takut mengganggu mimpi yang muncul secara diam-diam. Tetapi tepat ketika dia hendak menyentuh cahaya putih itu, ujung jarinya berhenti. Tatapannya yang lama tertahan perlahan beralih ke arah Yun Ce. Apakah kau benar-benar memberikannya padaku? Dia mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak terdengar seperti pertanyaan yang akan diajukan oleh Kaisar Yuan tertinggi. Tentu saja. Jawaban Yun Ce tidak ragu-ragu dan tidak diliputi motif tersembunyi apapun. Dia menatap mata Yun Ce dan hanya merasakan kejernihan yang terpancar darinya. Tahukah kamu, bahkan para dewa kuno pun akan tergila-gila demi kata keabadian. Yun Ce tersenyum dan berkata, guru telah menceritakan banyak legenda tentang segel kehidupan dan kematian primordial kepadaku, dan aku sesekali mendengarnya sejak memasuki dunia ini. Tetapi betapapun kuat atau misteriusnya wujud aslinya, di tanganku, pada akhirnya itu hanyalah benda mati. Setidaknya, aku belum pernah mencium aura keabadian darinya. Kurasa, di dunia ini, hanya kakak yang memiliki kemampuan untuk menghidupkannya kembali. Di tanganku, kemungkinan besar ia hanya akan tetap berada dalam tidur kematian ini, sebuah pemborosan harta surgawi. Jadi, sama seperti mengembalikan sumsum naga dan jiwa naga kepada ras naga, segel kehidupan dan kematian primordial, yang hanya dapat tetap tidak aktif di tanganku, dapat dianggap telah kembali kepada pemiliknya yang paling tepat hari ini. Tangan Mosu akhirnya bergerak maju, dengan ringan menggenggam segel kehidupan dan kematian primordial. Tidak ada penolakan, tidak ada cahaya aneh, segel kehidupan dan kematian primordial berganti pemilik dengan begitu tenang dan tanpa riak. Sejak kemunculannya kembali, segel kehidupan dan kematian primordial tidak pernah mengakui seorang tuan. Dengan kepergian sisa jiwa Lisu, ia tidak meninggalkan jejak jiwa atau aura apapun. Penyelidikan awal dengan indera ilahi hanya akan menyentuh kekosongan berwarna putih murni. Kali ini, bahkan aura Mosu pun menunjukkan sedikit riak. Keabadian. Bagi Mosu, ketakutan terbesarnya adalah meninggalnya Pan Xiaodi. Karena itu, dia telah membiarkannya tertidur di Buayan, menjaganya dalam kesendirian selama 3 juta tahun. Dan sekarang, Buayan berada di ambang kehancuran. Bahkan, tanah suci abadi, hanyalah secercah harapan terbesar. Dan di balik harapan itu tersembunyilah kenyataan paling kejam berupa kehilangan abadi. Namun, seandainya ia memiliki segel kehidupan dan kematian primordial, dia bisa hidup abadi. Akan ada harapan abadi. Sampai suatu hari, dia terbangun dari mimpinya yang dalam dan kembali ke dunianya. Ia bergumam, segel kehidupan dan kematian primordial. Sejak dewa leluhur menciptakan dunia, ia menempati peringkat ketiga di antara harta karun tertinggi, hanya kalah dari pedang leluhur penghukum surga dan roda segudang kesengsaraan milik bayi jahat. Ini adalah harta karun keabadian yang didambakan semua roh yang hidup di surga dan bumi. Saudara Yun Ce, untuk hadiah seperti ini,
bahkan sebagai Kaisar Yuan, aku tidak tahu bagaimana membalas budimu. Yun Ce melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, antara saudara, apalagi yang perlu dibicarakan tentang pembayaran kembali. Anggap saja. Sesuatu yang kakakmu Nisuan tinggalkan khusus untukmu, dan aku hanya menyimpannya dengan aman sampai sekarang. Mosu tidak begitu saja menerima hal itu dan merasa tenang. Ia menatap ke depan, pandangannya dalam. Setelah beberapa tarikan napas, ia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan mulai tersenyum tipis. Ada satu barang yang sering diminta kakak Nisuan kepadaku di masa lalu. Meskipun aku sangat menghormati dan mengaguminya, tidak menyembunyikan apapun darinya dan berbagi segalanya, ini adalah satu-satunya hal yang kujaga dengan ketat, tidak pernah menyerah sedetik pun, sehingga ia tidak dapat memenuhi keinginannya. Dia menghela napas sambil tersenyum, membawa perasaan kehilangan dan kelegaan yang telah terpendam selama berabad-abad. Jika dipikir-pikir sekarang, betapa kaku dan menggelikannya kepatuhan yang ketat itu. Pada akhirnya itu hanyalah benda mati. Bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan sebagian kecil pun dari persahabatan antara aku dan kakak Nisuan? Dia mengangkat tangannya, cahaya mengembun di ujung jarinya, dan menunjuk langsung ke ruang di antara alis Yun Ce. Hari ini, saya memberikannya kepada saudara Yun Ce, untuk membalas pemberian hari ini dan untuk meredakan penyesalan masa lalu. Cahaya jiwa berkumpul, berubah menjadi pusaran cahaya mendalam selebar 1 inci di ujung jari Mosu, lalu terhenti di udara. Sosok Mosu juga mulai perlahan memudar pada saat ini. Pada detik terakhir, ia membeku dalam senyum lembut dan samar. Dia pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia tidak sabar untuk mengejar keabadian. Bukan kehidupan abadi, tetapi harapan abadi. Bang! Yun Ce menghela napas panjang, lalu menyipitkan matanya dan tersenyum, sangat bagus. Pada dasarnya, ini sesuai dengan yang kuharapkan. Kecuali dia pergi lebih terburu-buru dari yang kuduga. Dia bertanya kepada Li Su, satu-satunya pemilik segel primordial kehidupan dan kematian dalam sejarah, apakah kamu yakin? Bahwa di dalamnya terdapat harapan yang dapat mengikat dan mengendalikan semua pikirannya. Lemah tapi tak terpadamkan. Obsesi yang telah ia jaga selama 3 juta tahun seharusnya cukup untuk membuatnya mencoba lagi dan lagi dengan segala cara, dan dengan biaya berapapun. Namun, ia tidak akan pernah berhasil, jawab Li Su. Tidakkah kau akan melihat apa yang ia tinggalkan terlebih dahulu? Sesuatu yang bahkan Nisuan pun tidak bisa dapatkan saat itu. Rasa penasaran di hati Yun Ce telah lama bergejolak tak terkendali. Saat suara Li Su berhenti, dia sudah mengulurkan tangan, menyentuh pusaran cahaya mendalam yang ditinggalkan Mosu dengan hati-hati dan penuh antisipasi. Saat ujung jarinya menyentuhnya, benda itu tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi seberkas cahaya yang menghantam ruang di antara alis Yun Ce, lalu lenyap seketika. Sepenggal teks aneh perlahan muncul di lautan jiwa Yun Ce. Jelas sekali itu adalah kata-kata yang tercermin dalam lautan jiwanya, namun setiap goresannya terasa seperti bekas luka pedang yang telah ada sejak zaman kuno yang paling jauh, sejak awal waktu, membawa kehendak tertinggi untuk menebas kekacauan dan membelah langit dan bumi. Ketika keempat karakter pertama termanifestasi dengan jelas, lautan jiwa Yun Ce terasa seolah-olah 4 jiwa pedang kuno yang telah lama tertidur tiba-tiba terbangun, membangkitkan niat pedang tak terlihat yang luas dan agung yang menyapu setiap sudut dan setiap untaian jiwa. Di luar lautan jiwanya, tubuh Yun Ce bergetar tak terkendali sesaat, dan pupil matanya menyempit dengan hebat. Seni pedang, penghukum, surga.